Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat datang kembali Bapak Ibu teman-teman semua di pertemuan ketiga kita insya Allah pada hari ini pada mini bootcamp dasar analisis data dan prinsipal komponen analisis dengan R. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, silakan jika ada yang perlu kita diskusikan terkait temuan pertama dan kedua. Oke, kalau tidak ada, kami akan lanjutkan. Coba share screen. Oke, seperti biasa, ketika kita memulai, pastikan kita set working directory terlebih dahulu. Open, kemudian klik more, lalu set as working directory. Nah, ini kemarin latihan 1 dan 2 yang kita sampai di sini kemarin. Nah, kalau ingin running ulang seperti biasa, ini kita bisa Ctrl Alt, lalu Ctrl Enter. Oke, run atau Ctrl Enter. Jadi untuk mengaktifkan package dan ya kita lakukan tadi malam. Nah, kita sampai di sini tadi malam. Wilcox test. Oke, dan sampai kita selesai kemarin regresi linear, kemudian independent t-test, lalu alternatif non parametriknya kalau misalnya datanya tidak berdistribusi normal. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi malam sebelum kita lanjut. Abdal, maaf mau nanya, Ya, silakan Pak. kalau R-nya minta update gimana Mas Abdal? Dibiarin aja, di-ignore atau di quit and download atau remind later? Remind letter saja sementara, Bapak. Nanti kalau setelah selesai mini bootcamp ini silakan di update atau di download yang baru. Oke, makasih Mas. Oke, yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan. Kemarin kita coba menggunakan data bebas ini kan, data bebas. Ada Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia. Nah, kita sudah lakukan kemarin independent test kalau dia normal, Man-Whitney kalau dia nggak normal. Lalu, bagaimana cara kita memvisualisasikan? Misalkan untuk life expectancy atau GDP lah. Tapi GDP data Indonesia ini berantakan sepertinya. Karena GDP-nya ada yang 362, ada yang 3.491, ada yang 216, 126. Dibanding Malaysia ini,
Ini ada juga yang bermasalah. Sepertinya datanya ada yang keliru yang ini. Tapi tidak masalah. Kita coba misalkan life expectancy. Misalkan kemarin kita sudah bisa lihat yang ini. Kalau life expectancy itu secara non parametrik berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Nah, sebenarnya kita bisa jadikan ini sebagai laporan, Mbak, dalam bentuk tabel. Bisa saja. Ini bisa tinggal di copy dan seterusnya. Data ini. Nah, bisa juga kita visualisasikan dalam bentuk chart. Misalkan, kalau kita ingin piping ini, kemudian kita ingin menghitung rata-rata untuk setiap negara. Misalkan kita group by, tadi datanya adalah data bahasa ini, group by country. Kemudian kita hitung, kita summarize, kita akan menghitung misalnya RLE. RLE itulah rata-rata life expectancy. Sama dengan mean dari life titik ekspektansi. Kemudian apa lagi? Rata-rata ada mortality, RAM, sama dengan mean dari mortality. Kemudian kita ingin memasukkan atau menghitung rata-rata percentage expenditure, RPE, mean dari percentage expenditure. Kemudian rataan dari GDP, RGDP, sama dengan mean dari GDP. Satu lagi, rataan dari schooling, adalah mean dari schooling. Latihannya malam ini. Oke. Nah, misalkan kita ingin membuat rataan seperti ini, tapi berdasarkan country. Ingat, kita akan membuat rataan ini berdasarkan negara. Kalau kita run ini atau Ctrl Enter, nah kita dapatkan untuk Indonesia, RLE-nya, rataan life ekspektansinya 67,6, Malaysia 73,8. Nah, itu tadi yang dianggap berbeda nyata secara non-parametrik. Oke. Nah, ini kita bisa, oke, kita simpan dulu ini misalnya rataan R atau rataan saja. Rataan. Rataan adalah data bebas yang kita sudah buat tadi malam. Lalu kita akan ratakan berdasarkan negara. Kalau kita run yang ini, kita punya rataan yang isinya ini tadi. Oke, kami kopikanlah ini ke chat yang ini. Ini. Oke. Nah, ini kita bisa visualisasikan. Kita bisa visualisasikan seperti ini kira-kira. Misalnya kita ambil rataan, kemudian em, kita mau plot, ggplot, sorry, tambah saja, ggplot AS X sama dengan country, kemudian Y sama dengan, oh sorry, sorry. Y sama dengan RLE misalnya. Kita mau buat seperti ini, bar chart untuk melihat atau memvisualisasikan uji beda atau independent test untuk
rata-rata life ekspektansi dua negara ini. Kalau putaran yang ini kita dapatkan X-nya country, Y-nya RLA. Oke. Nah, kita bisa tambahkan, misalkan tadi malam kita bekerja dengan geom point, geom line. Nah, kita coba sekarang geom bar. Kemudian start sama dengan identity. Kalau kita run ini, Ctrl Enter, kita dapatkan seperti ini. Bar chart seperti ini. Indonesia dan Malaysia. Oke, sampai di sini. Ada yang tidak berhasil. Kami kopikan ini ke chat. Saya nggak berhasil, Pak. Mulai share screen, Pak. Apa saya ada salah ketik ya? Ya, silakan. Ya ini, Pak. Error in group by. Sampai Ya, sini mah udah. karena C-nya huruf besar. Country, C-nya huruf besar. Oh, udah selesai dengan headernya berarti ya, Pak. Iya, Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. oke. Yang lain, silakan. Juga belum berhasil nih Pak. Ya, silakan. Yang selain daripada yang dua di atas, dia coba naikkan. Ya. Nah, kita masih punya kota, biar mereka Ibu belum aktifkan package-nya. kemudian nanti Oh, yang apa itu Pak? Nah, yang paling atas. Ini ya Pak. Baik Pak, Aktifkan saya semua. coba nanti Pak. Ya, nanti saya coba lagi ya Pak. Makasih. Bapak Ibu teman-teman, ya mudah-mudahan nanti ini bisa diulang seperti itu. Nah, kalau diulang ketika kita pelatihan ini saja, kami yakin kita nggak dapat ini, nggak dapat frameworknya, nggak dapat cara kerjanya seperti apa. Oke, Boleh dikopiin nggak, Pak? Soalnya saya nggak berhasil nih. udah kami kopikan. Ini kami kopikan Oh, lagi. oke, Pak. Pak Afdal izin Pak, Ya silakan Pak. data bebasnya not found Pak ya? Karena Bapak belum memanggil datanya, pasti belum ada di sini, Pak. Belum Iya ada di belum ada Pak. environment-nya. Nah, run lagi semua yang dari atas, Pak. Kita Oke mesti baik. nyambung dari yang kemarin. Control Tadi Alt. sudah tadi Udah. saya sudah coba run tapi belum juga Pak ya. Saya izin search Pak ya. Nah, karena Bapak belum ini set working directory itu, Pak. Oh ya baik Pak. Saya coba Pak. Ada lagi, silakan. Oke, kalau Eh, tidak ada, kita lanjutkan. Pak Abdal tanya itu kalau tadi Pak Abdal bilang datanya ada yang berantakan. Itu kalau datanya dikit, kalau datanya ribuan atau ratusan ribu gitu gimana cari anu datanya ada yang berantakan gitu istilahnya untuk ngecek. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bilang secara non parametrik itu yang dilihat tadi ya alfa yang lebih kecil dari 0,05 tadi ya Pak Abdal ya. Oke, kami jawab dulu pertanyaan kedua itu, Pak. Pertanyaan kedua itu kita bahas tadi malam. Kapan kita menggunakan independentitasnya menggunakan non-parametrik ketika datanya tidak berdistribusi normal. Hmm. Nah, tadi malam kita sudah uji normalitasnya. Lalu kita dapatkan dia tidak normal. Nah, kemudian eh, untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita ngecek data ini berantakan atau tidak? Berantakan maksud kami tadi itu, ini data ini, misalnya GDP, untuk kolom GDP ini datanya ada yang bermasalah karena ini 3.336
satuan gitu. Kita nggak tahu apakah satuannya juta atau dolar dan seterusnya. Tetapi tiba-tiba ada yang 362, kan jauh sekali. Nah, itu yang bermasalah. Mestinya ada typo atau salah ketik atau salah satuan. Em, Oke. Em, Bagaimana caranya kita mengetahui kalau dia banyak nanti? Nah, salah satu caranya dengan kita plot kemarin. Misalkan di mana tadi yang kita plot? Nah, ini nih. Misalkan kita plot yang ini tanpa filter. Nah, kita kelihatan nanti mana yang bermasalah datanya. Yang ini kemarin. Kalau kita kontrol enter yang ini, nah kita dapat ini. Ini ada masalah data ini. Ada yang nol pendidikannya di sini. Datanya kan banyak nih, ribuan data. Datanya itu kalau data yang ini eh, kemarin yang ini data korelasi ini ada 2.482 observasi. Nah, kita ngelihat di sini ada masalah nih. Nah, kita bisa plot datanya, ini ada masalah. Ada pendidikannya yang nol, yang nggak mungkin. Ini berarti datanya aja yang tidak ada lalu dibuat nol. Nah, kita bisa tambahkan, berarti kita keluarkan yang nol ini. Yang nol ini bagaimana mengeluarkannya? Kalau kebutuhan kita untuk ngupload data, kita bisa lakukan dengan, ya, tambahin saja filternya. Sorry. Tambahin saja filternya di sini. Karena ini pendidikan atau schooling, kita bisa tambahkan filter di sini. Filter schooling besar dari nol. Supaya yang nol ini nggak ikut lagi. Kita tambahkan piping lagi. Nah, maka kita dapatkan data yang nol itu sudah hilang. Nah, begitu caranya. Salah satunya. Ya, boleh juga, misalkan dengan melihat describe data korelasi. Nah, ini juga akan membuat kita lebih aware terhadap data kita. Misalkan, nah ini, misalkan data tadi GDP. GDP itu atau data tadi data ini atau percentage expenditure. Ini ada yang nol datanya, ada yang 19.479. Ini juga sangat besar sekali range-nya atau intervalnya. Kemudian standar deviasinya ini tinggi sekali, 2.135. Sama dengan GDP ini, standar deviasinya tinggi sekali, 14.288. Nah, data-data seperti ini kita curigai bermasalah nih. Nah, kita bisa plot. Ini tadi misalnya box plot, misalnya. Box plot untuk GDP misalnya, data korelasi GDP. Kita lihat, ini banyak sekali data pencilannya nih. Kalau kita zoom out ini, nah ini banyak sekali pencilannya. Nah, sebaran datanya itu apa? Sangat tidak normal seperti itu. Ini data-data yang bermasalah. Nah, itu kita bersihkan kalau kita tentu ingin dapatkan hasil yang lebih baik. Yang lain silakan Bapak Ibu teman-teman. Maaf, Dal. Maaf nih, saya telat join karena saya harus isya dulu. Namun saya udah coba, Pak, untuk namanya ngeran package-nya. Kemudian juga udah file yang option itu sampai di apa namanya set as apa namanya Pak set apa namanya working gitu ya. Tapi beberapa bisa dipanggil, Pak, kayak misalnya opsi yang muncul deskriptif nih. Tapi yang kemudian saya run lagi, yang database katanya not found. Itu gimana, Pak? Apa saya ada yang salah? Ya, apakah sudah ada di sini data bebasnya, Bu?
di environment. Nggak ada, yang ada cuma data clear, data kesehatan, data live, deskriptif. Makanya saya bingung kok bisa data bebasnya nggak ada gitu, Pak. Berarti Ibu belum run yang ini, Bu. Yang mana, Pak? Yang kami kotakkan ini. Oh, saya kontrol all gitu loh, Pak. Kemudian saya run, salah ya? Bisa saja berarti ada yang Mas berhenti, dia kalau control all dia berhenti di script yang error. Nah, berarti ada script yang error sebelum data bebas ini. Sebelum script ini ada yang error di atas. Pak, mohon izin boleh nggak saya minta ininya apa namanya yang Bapak kotain tadi mungkin saya salah kali semalam ngetiknya. Dikirim ke chat gitu Pak maksudnya. Apanya namanya Pak? Ya itunya. Oh, mungkin saya salah mungkin semalam. Makasih ya Pak. Oke, yang lain silakan Bapak Ibu. Teman-teman. Izin, Pak. Ya, silakan Mbak. Oke. Ini Bapak mau share screen atau gimana? Ya, share screen, Pak. Ini, Pak. Memunculkan yang terakhir ini, Pak. Rataan. Bapak kurang tanda plus di sini, Pak. Ada plus. Oh ya, siap. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain Bapak Ibu. Yang lain. Maaf Mas Afdal, saya ngulang dari awal tadinya karena tidak ini mengikuti. Saya meran semuanya, cuma dari awal ini eh apa ya tadi? Ada yang nggak keluar. Apa? Indikator kesehatan. PET tidak eksis katanya. PET doesn't exist. Indikator kesehatan XLS-nya. Iya, karena Bapak belum set working directory, Pak. Belum ini, set working directory. Ini mencoba dulu Mas. Oke, silakan set working directory terlebih dahulu. Yang lain silakan Bapak Ibu, teman-teman, ada lagi? Pak, maaf, yang tadi yang di row 79 boleh tolong dikopas, Pak, yang di bawahnya library. Kayaknya ada dua perintah ya. Saya ketinggalan nyatet. Yang ini, gigi Itu PM. 79, Pak. Nah, itu. Describe tata korelasi. Ini bukan package, ini perintah untuk describe ini. Ini sudah kita coba di temuan pertama. Oh, udah ya, Pak. Oh, iya, ya, Pak. Ya, ya. Makasih ya, Pak. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, misalkan tadi kita ingin memvisualisasikan yang ini. Ini ada eh, country Indonesia dan Malaysia misalnya. Kita bisa, kalau ini terlalu lebar, kita bisa atur lebarnya menjadi misalkan width sama dengan width. Nah, seperti ini. Kalau ini adalah lebar 100%. Kalau kita ingin lebarnya 0,4 saja, berarti 40% dari yang sekarang ini. Nah, dia seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa tambah rubah warna dan seterusnya. Nanti kita rubah warnanya. Kita sekarang coba bikin anotasi. Oke. Coba bikin anotasi. Em, atau bolehlah kita coba tambahkan di sini. em, oke, ini saja dulu. Coba seperti ini saja sebelum kita tambahkan nanti error barnya. Misalkan kita mau tambahkan seperti ini. Anotasi. Misalkan atau kita tambahkan geotext dulu lah.
Jump text AS label sama dengan ini tadi RLE-nya supaya dia muncul di seperti ini 67,556. Karena dia banyak angka di belakang koma, kita bisa bulatkan menjadi dua angka di belakang koma. Oke, nah yang ini. Putaran yang ini persis dia di tengah. Kalau kita ingin membuatnya ke bawah sedikit, boleh kita tambahkan V-just sama dengan 1. Oke, 1,5 lah. Nah, seperti ini. Oke, kami kopikan lagi ini ke chat. Oke, kan? Ini. Nah, kemudian kita ingin membuat ini. Kita butuh satu package namanya ggsignif. Library ggsignif. Nah ini ggsignif. Silakan diinstal. Ini package-nya kecil. Install ggsignif. Signif yang ini. Lalu install, kemudian diaktifkan. Nah, kami sudah menginstall, tinggal diaktifkan saja. Nah, kami ingin membuat seperti ini. Kita akan membuat geom-signif atau anotasi. Anotasinya apa? Annotation sama dengan tadi kita punya T, kita run lagi lah, Wilcox test yang ini. Misalkan kita punya tadi nilai life expectancy, misalkan nilai p-value-nya. P-value-nya misalnya 0,000. Atau kalau kita ingin memasukkan hasil uji T atau independent t-test, kita bisa tambahkan misalnya nilai T hitungnya, misalnya 19,0 sekian, seperti itu. Atau kalau untuk adult mortality 2,69 tadi. Nah, anggap ini 19. Nilai T hitungnya 19. Kita gunakan yang independent t-test, hasil independent t-test. Nah, kita bisa tambahkan 19 ini karena nilai p-value untuk yang 19 ini 2,17 kali 10 pangkat minus 17, artinya dia bintang 3 kan. Nah, kita bisa tambahkan di sini tanda koma, tanda petik di sini. Misalnya T hitung sama dengan 19 kemudian tanda bintang 3. Menandakan dia p-value-nya kecil dari 0,05. Oke. Nah, kemudian apalagi kita bisa tambahkan eh, tadi plotnya Y position 60. Oke, kita bikin 80 saja. Y sama dengan 80. Otomatis ini nggak kelihatan nanti. Y sama dengan 80 ini nggak kelihatan. Kalau kita run yang ini, dia nggak kelihatan. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita tambahkan scale Y continuous limit C sama dengan dari 0 sampai 100. Supaya kelihatan yang 80 di sini. Yang 80 di sini itu kelihatan. Oke. Nah, kita run yang ini. Oops. Plusnya kurang. Oke. Nah, yang ini. Oke. Ini dia bilang annotation sama dengan T hitung. Oke.
Nah, kita mesti definisikan dulu X min dan X max-nya. X min sama dengan Indonesia, kemudian X max-nya sama dengan Malaysia. Oke, pemutaran yang ini. Nah, kita dapat seperti ini. T hitung 19 dan bintang 3. Artinya dia sangat signifikan. Kemudian kita bisa tambahkan tip length-nya. Misalnya 2,1 putaran. Nah, yang seperti ini. Maksud kami, kita akan membuat tampilan seperti ini. Kalau kita tambahkan tem BW, supaya dia lebih kelihatan eh, jelas. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sering kita melihat cat-cat seperti ini. Ini menunjukkan bahwa untuk variabel RLE ini, hasil uji T hitungnya mendapatkan nilai T hitung 19. Atau kalau mau dibilang ada angka di komanya, 19,0 misalnya. Pemutaran ini. 19,0 yang nilai p-value-nya bintang 3. Kecil dari 0,01 misalnya. Oke. Kami kopikan ini ke chat. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Kita bisa membuat warna dan seterusnya yang eh, berbeda atau yang lebih rapi. Misalnya kita nggak mau warna warna abu-abu seperti ini. Ya boleh saja kita bisa ganti barnya menjadi eh, fill sama dengan white. Kemudian garis pinggirnya color sama dengan black. Kontrol enter ini. Nah, dia menjadi seperti ini. Atau dengan warna yang lain. Oke. Nah, kemarin kita bisa ganti ini labs-nya misalnya ini labs X sama dengan negara misalnya. Kemudian Y sama dengan angka harapan hidup dan kurun tahun misalnya. Nah, seperti ini. Kita bisa, Pak, izin tanya boleh? ya silakan Bu. Ini yang menjorong ke dalam itu Bapak ketiknya gimana? Itu di enter atau gimana sih? Yang Y sama dengan 80, X min sama dengan Indonesia itu di enter dari koma itu atau gimana sih? Iya, di enter Bu. Ini seperti ini kan, di enter saja. Dia akan otomatis menyesuaikan dengan yang di atasnya. Saya enter tapi dia jadinya rata sama yang di rataan itu. Iya, karena Ibu tidak tambahkan di sini plus. Oh gitu ya. Oke Pak. Oke. Ini kemarin kita belajar bahwa kalau kita ingin menambahkan layer di ggplot, maka tambahkan tanda plus seperti ini. Kalau di player atau piping, ya tambahkan piping seperti ini. Nah, kalau ini nggak ada tanda plus seperti ini, nah kalau saya enter di sini, nah dia tidak akan nyambung. Kalau kita run nih, dia nggak bisa. Dia bilang dia nggak bisa. Nah ini, jadinya sampai yang terakhir nggak ada tanda plusnya saja. Itu yang di run. Yang ke bawahnya nggak di run lagi. Makanya kita harus tambahkan di sini. Supaya dia nyambung ke bawah. Ini Pak kopikan. Fadar, saya izin izin Pak Fadar, Ya silakan Pak. izin share ini. Nah, gini Pak, saya tadi sudah copy eh, dari chat, tapi nggak muncul Pak. Iya. Ya, Bapak belum set working directory, belum juga install aktifkan package-nya. Silakan di stop share, Pak. Kami tunjukkan caranya lagi. Baik, baik. Terima kasih. Ini
Jangan lupa untuk pertama kali kita mulai cari tempat folder menyimpan data, lalu open, kemudian klik set as working directory, ini set as working directory, lalu aktifkan package-nya yang ini kan, atau di Ctrl All saja semua supaya dia jalan semua seperti itu. Lalu di run. Oke. Nah, itu kira-kira. Sampai di sini ada lagi yang ingin tanyakan? Sepertinya akan lebih Pak, cepat kalau kita Pak Abdul, izin Pak. ya silakan Pak. Saya tidak bisa menampilkan gigi plotnya Pak. Izin share screen Pak ya. Oke, silakan Pak. Berikut Pak Abdul. Tadi sudah saya coba. Itu dia bilang Y Iya. aesthetic are not valid data column. Nggak ada data RLE itu di kolom rataan, di data frame rataan. Coba Bapak lihat, Ini Pak. coba run lagi rataannya Pak. Yang 122 sampai 128. Iya, karena C, makanya kan tidak berhasil Bapak membuat rata-rataannya kan. C-nya huruf Hmm. besar Pak, country. Oh, di bagian country-nya Pak ya. Iya, Oke. Baik Pak Abdul, kita coba ke apa selanjutnya. Terima kasih Pak Abdul. oke. Pak, ini saya masih Ya, belum berhasil ya, Pak. Padahal udah kopi punya Bapak. ya, silakan di share screen Bu. Ini, Pak. Ini kalau saya running, kok dia masih nggak bisa baca RLE. Saya coba tadi ngikutin yang Bapak tadi tuh, ngulang lagi run dari atas, tapi sama aja nih. Enggak, Ibu tidak ikuti yang tadi karena Ibu belum aktifkan package-nya. Aktifkan dulu package-nya paling atas. Ibu belum aktifkan package-nya. Dia bilang golden find function piping. Nah, piping itu belum Ibu aktifkan package-nya di paling atas. Di baris pertama, kedua, dan seterusnya tadi. Ini tadi udah saya running dari pertama, Pak. Saya Coba, ke coba di blok running sebelum. lagi, Bu. Dari sini aja ya, Pak. Nah, Apa boleh. semuanya? Boleh dari situ. Nah, ini kan baru diaktifkan. Yang ini, kalau dia baru aktif, nah, munculnya Hmm. seperti ini. Tapi kalau sudah pernah diaktifkan, dia tidak muncul yang seperti itu tadi. Coba ini di run lagi. Atau tadi Ibu sempat keluar dulu. Maksudnya, tadi Enggak keluar. close dulu Art Studio-nya, lalu dibuka kembali tanpa Enggak, saya panggung. enggak keluar. Nah, ini bisa nih, Bu. Bisa. Terima kasih ya, Pak. Oke. Izin Pak, share Pak. Ya, silakan. Ini, Pak. Ini Ibu sama dengan yang Ibu yang tadi. Ibu belum aktifkan package-nya. Ibu keluar dulu tadi karena Ibu install package, lalu belum diaktifkan package-nya. Oh, yang atas ulang lagi gitu Pak. Iya. Oh gitu. Bapak Ibu teman-teman, pastikan nggak ada yang ini. Ketika Bapak Ibu teman-teman ini, kadang kan karena mungkin Bapak Ibu teman-teman searching di ChatGPT atau apa, nanti ada install package. Nah, misalnya AirStatic, misalnya AirStatic, ini kan sudah diinstal sebelumnya. Kalau Bapak install lagi, dia akan minta seperti ini. Nah, ini yang membuat selalu saja nanti dia akan minta
restart R-nya. Nah, kalau di restart R-nya, dia nonaktif lagi package tidy first-nya. Nah, ketika Ibu gunakan, Bapak Ibu teman-teman gunakan, dia nggak aktif lagi. Working directory-nya nggak aktif lagi. Makanya dia akan error lagi. Nah, pastikan ini nggak ada. Karena kami tidak mengajarkan install package seperti ini kan. Ini kadang yang membuat kita ragu. Boleh saja install package seperti itu, tapi setelah dilakukan itu, di delete ininya. Atau kalau kita ingin run, ya jangan di run lagi yang ini. Karena kalau di run lagi, dia akan restart lagi. Restart lagi, lalu ya kita enggak aktif, kita harus aktifkan lagi yang ini supaya nanti dia nih misalnya seperti ini nih, seperti ini. Lalu kami bilang yes seperti ini. Nah dia restart tuh, restarting R session, sesinya restart. Oke, nah oke, Oh, nah ini itu kan ya muncul Pak lagi ya. tuh. Nah kalau nanti ini Iya. nanti sampai, nah misalnya seperti ini. Nah, nggak bisa, dia bilang lagi, ini ada, ini ada. Jadi setiap nanti, ini Oh, hilangin saja nih semua ini. Ini, karena kami tidak menginstal seperti itu kemarin kan. Nah, takut karena itulah, kalau itu ada terus di situ, lalu ibu kontrol all seperti ini, sedangkan yang tadi masih ada nih yang ini, kontrol all. Ya, ulang lagi dia. Package yang di awal sudah diaktifkan, di restart lagi di sini. Tentu dia tidak aktif lagi. Oke. makasih Pak. Infonya. Nah, kemudian pastikan ini set working directory lagi. Karena dia nggak aktif lagi, karena restart tadi. Itu sama dengan menutup R-nya. Lalu dibuka kembali. Namanya restart kan, membuka ulang. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sampai di sini. Ini untuk yang, nah ini kan kelihatan tuh. Nah, kenapa? Karena dia minta diaktifkan lagi. Aktifkan dulu ini, baru dia muncul lagi tuh. Nah, yang ini. Baru dia bisa dieksekusi lagi. Nah, ini ternyata belum diaktifkan. Karena tadi kan semuanya hilang semua kan package-nya. Jadi package-package yang tidak ada di atas ini, ya aktifkan lagi. ggsignif, ggpubr, Nordtest, dan segala macam. Aktifkan lagi semuanya. Ini di run lagi. Ini Ctrl Enter. Seperti ini. Oke. Itu untuk ini, untuk independent test atau man Whitney yang non parametriknya. Baik, supaya lebih cepat, kita buka saja dasar statistik ini. Dasar statistik yang ini. Oke. Nah, ini sama, kita sudah sampai di korelasi kemudian sudah, heat map sudah, independent test sudah, kemudian yang ini sudah. Oke, ini mandirinya sudah. Sekarang pair t-test. Pair t-test. Nah, namanya di sini adalah kesehatan. Sedangkan data kita di sini kan nggak ada yang kesehatan nih. Di environment nggak ada yang kesehatan di sini. Tidak ada yang kesehatan. Oke, bagaimana memunculkannya? Berarti kita memanggil datanya, kita beri nama data kesehatan, bukan data kesehatan. Coba kita run data yang paling atas, kesehatan. Nah, ini. Ini kan diberi nama kesehatan. Makanya ke bawahnya kita panggil kesehatan. Nah, di run saja yang ini, kesehatan. Nah, ini. Sehingga kita punya data frame kesehatan dari Excel yang kemarin. Dari Excel indikator kesehatan yang ini. Dari yang ini. Nah, dari yang ini kemarin yang kita
baca. Oke, kita dapatkan data kesehatan di sini. Oke. Nah, kita lanjut. Setelah dapatkan data kesehatan di sini, kita lanjutkan ke pair t-test. Mana dia pair nih? Pair t-test. Pair t-test. Pada independent t-test atau uji T saling bebas, itu kita membandingkan beda rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan atau saling bebas. Misalnya, apakah ada perbedaan IPK laki-laki dan perempuan dalam satu kelas? Nah, boleh saja jumlah laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Boleh-boleh saja. Itu di independent test. Atau misalnya, apakah beda variabel yang kita ukur dengan treatment A dan treatment B? Itu bisa saja kalau kita menggunakan independent test. Karena dia treatmentnya berbeda, kelompoknya berbeda. Nah, selanjutnya, kalau kita menggunakan pair t-test, nah itu dia berpasangan. Contohnya seperti ini. Kita ingin melihat apakah ada peningkatan nilai mahasiswa sebelum belajar dengan setelah belajar. Pre-test dengan post-test misalnya. Misalkan sebelum belajar, kita berikan soal yang sama, soal, lalu kita ukur berapa kemampuan atau nilainya. Lalu setelah belajar kita berikan lagi soal yang sama misalnya, lalu kita ukur berapa nilainya. Nah, apakah ada perbedaan sebelum dan setelah? Atau misalnya, apakah ada perbedaan eh, in- inflasi sebelum dan setelah COVID pada 20 negara? Nah, kita cek tuh 20 negara ini sebelumnya berapa inflasi, sebelum COVID, setelah COVID berapa inflasinya misalnya. Itu kan ada pasangan negara yang sama yang kita akan bandingkan. Itu namanya pair t-test. Pair t-test. Oke. Nah, di data ini kita dapatkan misalnya data kesehatan. Ini kalau kami blok kesehatan ini saja, itu artinya kami hanya akan merunning ketikan kesehatan itu saja. Ini sama kita mengetikkan seperti ini. Kesehatan, lalu kita blok, kemudian di run. Nah, itu sama dengan kalau kita blok kesehatan ini saja, lalu di run. Itu sama saja. Nah, kami ingin membuat variabel baru. Karena di data ini, di data frame ini tidak ada pretest dan post-test atau data sebelum dan data setelah. Nah, kita asumsikan saja, misalnya ASI ini adalah data sebelumnya. Nah, kemudian kita akan generate bilangan random sebagai ASI post atau ASI setelahnya. Nah, bagaimana mengenerate bilangan random di R? Ini adalah kalau kita run sampel 800 sampai 900 sebanyak 119 data, kemudian boleh datanya berulang, replace sama dengan true. Oke. Nah, kalau kami run yang ini, itu maksudnya kami akan mengenerate bilangan dari 800 sampai 900 sebanyak 119 buah bilangan dan boleh berulang. Kalau kita run yang ini, nah nilainya seperti ini. 857, 852, ini 873. Nah, boleh saja yang ada yang berulang kan, 873. Nah, itu fungsi dari mengenerate bilangan random yang ini. Kenapa kami generate 800 sampai 900? Untuk menyesuaikan range ini. Ini kan 70, 60, 80 seperti itu. Nah, kami ingin mengenerate atau memutate kolom baru dengan nama ASIPOS dengan cara membagi bilangan ini dengan 10. Kalau dibagi 10 ini kan menjadi 85,7, 85,2,
87,5, 80,4 dan seterusnya. Nah, itu mirip dengan angka ini. Karena dibagi dengan 10 yang ini. Ini. Ops. Bagi 10-nya sampai sini saja. Nah, ini. Nah, yang ini. Supaya dia mendekati nilainya. Tentu setiap kita running akan berbeda angkanya. Karena dia random. Nah, kalau kami run dari sini sampai sini, awalnya data kesehatan itu ini saja. Oke, lalu kita mutate kolom baru namanya asipos dengan cara yang tadi. Kalau sampai sini, artinya dia sampai mengenerate bilangan baru yang tadi. Kalau kita run ini, nah kita dapat asipos di sini. Ini ASI dengan cara mengenerate bilangan tadi. Oke, sampai di situ ada yang ingin bertanya silahkan. Atau ada yang nggak dapat file dasar statistik titik R-nya? Ini kami sudah share di Google Drive, tinggal dibuka saja. Pak, kalau data kesehatannya not found gimana errornya itu? Kan kelihatan error objek kesehatan not found. Iya, karena Ibu belum run yang ini. Yang mana? Kelewat tadi ya. Ini Bu, baris yang ini. Karena nggak 37. data kesehatan itu objek kesehatan itu nggak ada di environment. Nah, kemarin kan kita panggil Iya. dengan nama data kesehatan, Oke, bukan kesehatan. Nah, sekarang kita panggil saja dan beri nama kesehatan sekarang. Oke, Pak. Oke. Mana tadi? Ini paired test. Oke. Nah, ini Oke. tadi untuk mengenerate kolom baru yang tadi. Aman ya Bapak Ibu teman-teman? Oke. Nah, selanjutnya kita ambil dua saja, kolom saja. Sebagai contoh, ASI dan ASI POS. Anggap saja ini pasangan data. Ini yang pre, ini yang post misalnya. Nah, kita run sampai di sini, itu select ASI dan ASI POS. Kalau kita run yang ini, kita dapatkan ASI dan ASI POS. Oke. Nah, ini data sebelum dan data sesudah. Nah, bukan berarti semua data itu pre-postnya kita buat di R, tidak. Bisa saja kita sudah punya data penelitian yang sudah ada data pre dan postnya. Misalkan ini observasi, kemudian ini data pre, ini data post. Nah, tinggal dibaca saja nanti. Oke. Nah, ini karena kita di data frame ini nggak punya pasangan data. Jadi kita coba generate. Nah, kemudian riset 2 ini untuk membuat formatnya ke bawah. Ini kan ke samping, ASI dengan ASI POS. Ini satu pasang, ini satu pasang. Nah, kita buat formatnya ke bawah biar lebih mudah untuk uji T-nya nanti, predictive test-nya. Dengan fungsi riset 2 ini. Oke, kalau kita run yang ini, dia menjadi seperti ini. Nah, pasangannya berarti ASI yang pertama 86,7 itu pasangannya adalah yang pertama ini pula. Di 1,2 dan seterusnya. Oke. Pak Abdel, saya bisa minta kopikan dari Man Whitney sampai Wilcoxon. Kayaknya kemarin saya kelewat. Makasih. Dari sini, Bu. Betul Pak, dari Man Whitney. Ya, sampai Wilcoxon Pak. Oh, yang ini, file ini kami sudah share di Google Drive. Jadi, yang lengkapnya, silakan nanti Ibu copy dari Google Drive itu. Atau kami kopikan ke chat lagi filenya. Iya, iya Pak, dicat dulu Pak sebentar. Sebentar kami kopikan lagi.
file ini kecil. Dasar statistik itu. Silakan nanti di copy ke folder kerjanya. Dasar statistik. Nah, silakan dibuka saja file data statistik titik R itu. Letakkan filenya di folder kerja atau di folder tempat kita menyimpan data kemarin. Silakan, Ibu Katarina. Izin share screen ya, Pak. Oke. Tadi saya lihat kok data kita yang di sini beda ya, Pak ya? Ya tentu beda karena random kan. Yang berbeda itu di ASI posnya pasti. Kalau ASI-nya sama saja. Iya, di posnya beda. Oh, sorry, saya kira harus sama dengan yang Bapak contohin. Oh, enggak, karena namanya juga kita mengenerate bilangan random kan. Oh, oke. Kami saja beda eh, ini. Kalau misalnya kita run ulang, dia akan berbeda lagi datanya. Oke. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Oke, lanjut. Karena ini tadi, karena kita sampel ini. Nah, yang ini. Kalau sampai sini tadi kan generate bilangan sampel. Ini setiap kita running, ini 874 yang pertama. Kita running lagi, 817. Kita running lagi, 805. Nah, itu yang membuatnya berbeda. Ya bisa sih konsisten kalau kita set sheet nih. Nah, kalau kita set sheet seperti itu, bilangan randomnya, oh ini masih sama nih. Tahu sheet saja. Oops. Set sheet. Kami lupa nih. Sheet ini nantilah kami coba pastikan. Dia bisa tetap saja angkanya sama kalau kita perintahkan CPU-nya untuk mengenerate bilangan yang sama terus. Nah, bisa saja. Oke, tapi ini dia pasti random. Setiap komputer pasti berbeda. Oke, tadi kita sampai di sini di run yang ini. Nah, kita masukkan ini ke dalam data frame baru yang namanya kesehatan Z, misalnya, yang formatnya seperti ini. Nah, jadi fungsi dari kesehatan Z ini untuk ini kesehatan Z sama dengan data kesehatan yang sudah diformat seperti ini. Kalau kita run, kita akan dapatkan kesehatan Z di environment. Kita run yang ini. Nah, kita dapatkan kesehatan Z di environment. Baru tuh kita bisa lakukan PRT test yang ini. Tadi kita punya variabel status dan nilai. Nah, kita akan bandingkan apakah ada perbedaan nilai pada status ASI dan ASI POS. Nah, dengan ketentuan pair sama dengan true. Pair sama dengan true. Nah, kalau ini kita cek uji homogenitasnya. Kita asumsikan variansnya equal atau datanya homogen. Ya, nah kalau kita run yang ini, kalau kita run, nah ini nilainya. T hitungnya 13,1 dan P value-nya 9,5 kali 10 pangkat minus 25. Kecil dari 0,05. Artinya dia berbeda nyata. Karena nilainya P value-nya kecil dari 0,05 pada taraf 5%. Oke. Nah, kalau kita ingin memasukkannya ke dalam satu objek tertentu, misalnya T berpasangan, ya boleh saja kita run yang ini. Lalu kita lihat ini untuk T hitungnya, ini 13,09672, yang ini tadi dibulatkan menjadi 13,1, kemudian ini P value-nya.
9,5 kali 10 pangkat minus 25. Boleh saja. Ini sama saja dengan yang ini. Itu asumsinya apa? Asumsinya kedua kelompok berdistribusi normal. Ingat kemarin kita menguji normalitas itu dengan misalnya kesehatan Z. Jadi kesehatan Z itu yang seperti ini katanya. Kemudian grup by status tadi ya. Status lalu summarize p-value normal sama dengan normalitas sama dengan Lilly test, kemudian nilai, kita ambil nilai p-value. Ini bisa dilakukan kalau datanya berdistribusi normal. Jadi katakan fungsi Lilly test tidak ditemukan. Tadi karena kami restart itu kan, lalu kami belum aktifkan package library Nordtest-nya. Nordtest. Nah, kalau ini sudah, kalau putaran yang ini, kita dapatkan p-value-nya untuk kedua kelompok, boleh, yang AC itu 0,00297, kecil dari 0,05, artinya tidak normal. Untuk data kelompok AC, tapi kelompok AC pos 0,0501, ini normal pada taraf 5%. Nah, tetapi kita tetap tidak bisa menggunakan imperative test atau uji parametrik karena ada salah satu data yang tidak normal. Nah, sehingga kita perlu menggunakan uji non-parametriknya. Sama caranya, kalau kemarin pakai Wilcox juga, bedanya apa? Bedanya pair sama dengan true. Sama dengan yang independent test, pair sama dengan true. Nah, kalau dia false, ini menjadi independent test atau yang seperti kemarin. Independent test itu untuk uji rata-rata yang saling bebas. Kalau pair sama dengan true, dia berpasangan. Sama dengan yang non-parametriknya. Kalau pair sama dengan false, berarti dia Mann-Whitney seperti kemarin. Tapi kalau pair sama dengan true, berarti dia adalah Wilcox atau Wilcoxon. Kalau kita run yang ini, kita dapatkan nilai statistiknya 120 dengan p-value 5,8 kali 10 pangkat minus 20, yang kecil juga dari 0,05, sehingga kita simpulkan bahwa ada perbedaan sebelum dan setelah, atau ASI dengan ASI pos. Oke, sip. Sampai di situ. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Oke. Nah, itu tadi untuk dependent dan independent test. Dependent dan independent kita lakukan kalau datanya berdistribusi normal. Kalau tidak normal, kita masukkan Wilcox test ini untuk non-parametriknya. Kalau dia berpasangan, pakai pair sama dengan true. Kalau tidak berpasangan, pair sama dengan false. Atau jangan diberikan keterangan. Karena defaultnya adalah pair sama dengan false. Oke, sampai di situ silakan kalau ada yang ingin tanya. Oke, kalau tidak, ya ini sebenarnya untuk membuat box plot dari ASI, AHH, sama SL di variabel atau data kesehatan ini tadi. Kesehatan ini kan punya banyak tabel, punya banyak kolom tadi kan. Ada AHH, ASI, kemudian SL dan seterusnya. Kalau kita buat box plotnya, kita bisa ranyak ini. Ini sama sih seperti sebelumnya. Nah ini. Nah ini kita bisa perbaiki bentuknya, warnanya, dan seterusnya. Tambahkan tem sama dengan misalnya di sini. Kemudian tambahkan
nilai rata-rata, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa kita lakukan untuk melihat em, data ini tadi, data yang bermasalah itu. Nah, kita bisa lihat tuh, coba kita bandingkan, misalnya AHH, Lilith Test, kesehatan, kemudian AHH. Ini kan relatif datanya lebih lebih normal dibandingkan nanti dengan SL atau AC. Coba kita bandingkan. Nah, ini kan lebih lebih normal. 0,12 itu besar dari 0,05, dia berdistribusi normal. Coba kalau kita ganti dengan AC, apakah masih berdistribusi normal? Coba kita buktikan. AC 0,002972, kecil dari 0,05. Kalau kita punya taraf 5%, ini kan tidak berdistribusi normal. Nah, ini kelihatan nih masalah datanya. Oke, nah itu kalau kita membandingkan dua kelompok, baik itu berpasangan maupun saling bebas. Namanya uji T. Uji T berpasangan atau uji T independen atau saling bebas. Kalau nggak normal, nah bisa dilakukan alternatif non-parametriknya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang lebih dari dua kategori? Nah, kita skip dulu yang chi-square ini. Kita masuk yang ini, one way ANOVA. One way ANOVA ini untuk yang lebih dari dua kategori. Oke, lebih dari dua kategori. Kalau tadi kan eh, kategori A dan B, apakah ada perbedaan? Nah, kalau lebih dari dua, bagaimana? Kita pakai one way ANOVA. One way ANOVA ini, Bapak Ibu teman-teman, ini mirip dengan rencana acak lengkap kalau misalnya Bapak Ibu terbiasa dengan desain eksperimen. Ini mirip. Walaupun biasanya di rencana acak lengkap kita membuat jumlah ulangan itu sama. Tapi sebenarnya boleh saja tidak sama. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau dia lebih dari dua kelompok? Nah, kita coba membaca data ANOVA. Di sini mana data ANOVA? Data ANOVA, mudah-mudahan kami sudah. Oh, di sini kami belum kopikan ke sini. Coba kami kopikan data ANOVA. Ini. Nah, kalau tidak salah ke Google Drive kami juga sudah kopikan. Kalau belum terkopi, boleh kami kopikan lagi ke chatnya. Data ANOVA. Kami refresh ini. Nah, kita sudah punya data ANOVA. Coba kami, kalau ada yang belum punya, kami upload lagi ke chat Zoom-nya. Oke. Nah, kita lanjut. Misalnya untuk tiga kategori. Nah, kita akan menggunakan data ANOVA yang biasanya misalnya kita buat di Excel seperti ini. Nah, ini ada data X, ada data saja. Nah, ini kalau ada 0 semua, ini data X. Nah, kita pilih yang data X ini nanti sebagai data contoh kita. Misalkan kita punya hmm, kategorinya adalah dosis. Dosis setengah, satu, satu setengah, dua, dua setengah. Setiap dosis ada 3 observasi. Nah, ini respon dari dosis itu. Kita akan menguji apakah ada perbedaan respon pada ke 5 dosis ini. 5 kelompok dosis ini. Nah, ini nggak harus sama, nggak harus 3 semua. Ini kebetulan saja 3 semua. Boleh saja ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 8, 7, nggak masalah.
Oke. Nah, kita panggil data ini. Nah, data ANOVA, seednya data X, misalnya. Data X yang ini tadi. Oke. Nah, kemudian kita run yang ini. Run. Lalu kita lihat struktur datanya misalnya. Nah, ini dosis numerik. Walaupun numerik, sebenarnya dia adalah kelompok atau kategori. Kategori dosis yang 0,5, 1, 1,5, 2, dan seterusnya. Nanti sebenarnya dia adalah kelompok. Oke, ada yang tidak berhasil membaca datanya. Oke. Bapak saya Pak, itu di urutan yang 307 tuh katanya dia tidak error di bagian invite XLSX-nya. Yang ini, yang ANOVA data ini, Bukan Pak, maaf Pak, yang 314 ya ini. yang ini. 307 sih harusnya. Ya itu betul Pak, yang itu. Ha, benar Pak. Itunya katanya error Pak pas saya coba run kembali Ya, lagi. ini, ini di delete saja yang bagian yang ini, Bapak Ibu teman-teman. Oh iya. Ini di delete saja, karena itu untuk menulis ke Excel. Jadi output ini, misalnya kita punya output seperti mana tadi? Output yang ini misalnya. Ada tabel yang outputnya seperti ini. Lalu kita mau ekspor ke Excel. Itu tadi fungsi yang ini. Ini menggunakan package namanya XLSX. Nah, tapi nggak usah karena nanti kita punya package yang lain yang lebih sederhana. Kalau itu dia membutuhkan komputernya Java runtime-nya harus terupdate. Kalau nggak terupdate dia nggak bisa jalan. Nah, kita bisa buat dengan Red Excel saja nanti. Kami akan tunjukkan nanti di pertemuan keempat. So, Pak, punten tadi yang dihapus yang mana ya, Pak? ini Bu, Di ini dari yang ada write XLSX ini. Semua yang ada write XLSX ini dihapus mulai dari yang piping di atasnya. Oke, oke. Oke, silakan yang lain. Ada yang ingin tanyakan? Kami izin sebentar Bapak Ibu teman-teman. Kami ke belakang sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tidak ada, tadi kita sudah berhasil membaca data ANOVA. Kita masukkan ke dalam objek yang namanya ANOVA data ini. Kalau kita lihat tadi, ini kira-kira struktur datanya.
ada dosis, ulangan, dan respon. Nah, karena dosis ini adalah kategori, maka di ANOVA, kalau kita ingin membandingkan beberapa kategori, maka kategori itu harus dalam bentuk faktor, bukan dalam bentuk numerik seperti ini. Kalau dalam bentuk numerik, lalu kita run, hasilnya keluar tapi salah, perhitungannya salah. Karena derajat bebasnya otomatis satu saja. Oke, nah bagaimana membuat dosis itu sebagai faktor? Yang ini, muted dosis adalah S faktor dari dosis. Lalu kita timpa data ANOVA data itu. Kalau kita run yang ini, kita run, lalu kita lihat lagi struktur datanya, ANOVA data itu. Nah, ini sini sudah berubah, sudah ada faktor dengan 5 level. Itu setengah, satu, satu setengah, dua, dua setengah. Seperti itu. Jadi wajib dia dalam bentuk faktor kategorinya. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin melakukan analisis sidik ragam atau ANOVA-nya, ini kalau dia ada beberapa respon ya. Tapi kalau kita di sini satu respon saja, karena di sini hanya ada respon saja. Kita mau melihat, silakan dihapus yang tadi, nah, jadikan seperti ini. Kita ingin lihat apakah ada perbedaan respon pada tingkatan dosis yang 5 tadi, atau pada kategori dosis yang 5 itu, dengan data sama dengan ANOVA data. Perintahnya apa? AOV, Analysis of Variance. Analysis of Variance. Lalu kita masukkan ke ANOVA 1, nama modelnya atau nama ANOVA-nya. Kalau kita run yang ini boleh apa saja namanya Bapak Ibu teman-teman. Tidak harus ANOVA 1. Nah, contohnya saja ANOVA 1. Kalau kita run yang ini, lalu kita lihat summary-nya yang ini, kita run. Nah, ini adalah tabel sidik ragamnya. DF ini derajat bebas, sum square ini jumlah kuadrat, min square ini kuadrat tengah, ini F hitung. Residual ini adalah galat atau error. Nah, mana F hitungnya ini 28,72. P-value-nya 1,84 kali 10 pangkat minus 5. Artinya apa? Karena nilai P-value-nya kecil dari 0,05, makanya dikasih bintang 3. Bukan kecil dari 0,05 lagi, kecil dari 0,001. Makanya bintangnya bintang 3. Nah, kalau kecil dari 0,05, bintangnya cuma bintang 1. Ini maksudnya dari 0 sampai 0,001 P-value-nya bintangnya bintang 3. Dari 0,001 sampai 0,01 itu bintang 2. Dari 0,01 sampai 0,05 itu bintang 1. Silakan Ibu Katerina. Punten Pak, kok saya error bentar. Oke, silakan di share screen. Pas running yang ini error Pak. Ya, ininya di-delete lagi satu tanda kurung yang ini. Tanda kurung setelah respon itu di-delete. Oke, coba di run lagi. Oke, Oke, terima kasih Pak. Error Pak. Yang summary ANOVA satunya? ANOVA 1. Nah, Ibu beri nama apa dia? Nova 1. Tadi kan karena yang Ibu yang di atas ini kan Nova 1 saja nih kan. Nah, ini. Yang mana? Ini kan Nova 1 nih. Ibu tadi bloknya Nova 1 bukan ANOVA 1. Jadi kurang blok. Nah, itu. Oh, pulang. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak Sandi. Dan izin Pak, tadi untuk nilai dosis, kenapa harus dijadikan faktor dulu Pak? Kenapa kalau Soalnya putus-putus, Pak. Boleh diulangi, Pak? Pak Abdal sudah dengar Pak? Ya, gimana, Pak? Tadi yang untuk
nilai dosisnya itu kita faktorkan dulu, Oh iya. numerik langsung kita jalankan gitu. Nah, ini maksudnya ya. Kenapa harus kita faktorkan? Karena dosis ini Ya, dia adalah kategori. Kategori di ANOVA itu harus punya level dia. Nah, mendefinisikan level di R itu wajib dalam bentuk faktor. Nah, kalau dia nggak dalam ini, coba kita baca lagi run ini, kita tidak faktorkan. Lalu kita lihat ini, kita timpa lagi ya, ini dari awal tadi. Nah, ini masih numerik seperti ini, tidak dalam bentuk faktor seperti ini. Nggak kita running yang ininya. Lalu kita run langsung ke sini, tanpa harus memfaktorkannya. Keluar nilainya, tapi salah. Nah, ini, ANOVA-nya keliru. Nih, dat bebasnya hanya menjadi satu saja. Padahal dat bebas itu adalah jumlah perlakuan atau taraf perlakuan dikurangi satu. Itu rumusnya kan. 5 dikurang satu. Setengah, satu, satu setengah, dua, dua setengah. Itu kelompoknya. Nah, kelompoknya 5 dan bebasnya 5 dikurang satu. Itu 4. Nah, kalau tanpa difaktorkan, dia DF-nya satu. Keluar hasilnya, tapi ini hasilnya keliru. Nah, ini hasilnya. Ini rumusnya salah. Dia tidak mendeteksi sebagai kelompok dosis yang 0,0 ini. Dia mendeteksinya sebagai numerik. Nah, padahal kita butuh dia sebagai faktor dosis. Seperti itu. Itu kira-kira, Pak. Oke. jadi Pak Abdel, jadi kita kalau ingin atau menentukan dia faktor ataupun numerik dilihat dari kategorinya atau gimana Pak ya? Iya, di sini ini kan ini bukan numerik ya, Pak. Yang ini kan kelompok, kelompok setengah, kelompok satu, kelompok satu setengah, kelompok dua setengah. Kebetulan saja dia numerik. Ini bisa saja kita bikin seperti ini. Ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Nah, itu sama dan seterusnya. Nah, ini adalah kelompok, bukan ini. Kebetulan saja kelompoknya itu dalam angka. Ini kelompok 0,5, kelompok satu, kelompok satu setengah. Karena di dalam angka atau karena dia dalam bentuk kelompok kategori seperti ini, baik nanti dia seperti ini, sorry, mana tadi? Baik dia dalam bentuk karakter maupun dalam bentuk angka seperti ini, itu wajib kita jadikan dia sebagai kategori. Kita harus mendefinisikan dia sebagai kategori, bukan sebagai angka biasa atau bukan sebagai karakter biasa. Misalnya ini A nih, ini B, ini kelompok B, ini kelompok C, ini kelompok D, ini kelompok E. Ini prinsip dasar di ANOVA sebenarnya, atau di desain eksperimen. Kalau kita save ini, kita baca lagi yang ini. Nah, sekarang datanya berubah tuh, ANOVA datanya. Ini ABC kan? Walaupun dia dalam bentuk karakter, nah ini karakter bukan dalam bentuk numerik, yang ini. Dosis itu adalah karakter A, B, C, D, E gitu. Nah, kita tetap harus dia masih dikenali sebagai karakter saja, bukan sebagai kelompok oleh R. Nah, makanya kita jadikan dia sebagai kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Atau kategori A, kategori B, kategori C. Nah, itu fungsi dari faktor ini. Nah, itu semua harus kita jadikan dia sebagai faktor. Ini sama hasilnya nanti. Nah, ini juga sama. Ini kan 28,72. Itu kira-kira, Pak. Ya siap Pak Abdel. Terima kasih Pak. Oke. Mudah-mudahan ya seperti itu kira-kira penjelasannya. Tetap kita harus Kalau, inisiasinya sebagai kelompok. kalau data suatu saat nanti datanya sudah dalam bentuk kelompok atau kategori, berarti nggak perlu atau masih perlu difaktor. Wajib, Pak. Hmm. Kalau kecuali kalau Bapak membuat datanya itu di R-nya sudah didefinisikan sebagai faktor. Tapi kalau di input di sini
Kalau kita baca dari Excel, dia tidak terdeteksi sebagai kelompok. Dia terdeteksinya sebagai numerik atau karakter. Itu saja. Tidak ada terdeteksi sebagai kelompok nanti. Jadi tidak kalau datanya dari Excel, di Excel itu hanya ada dua tipe data, numerik atau karakter. Itu saja. Tidak ada dalam bentuk kelompok dan lain-lain. Nah, kita yang mendefinisikannya nanti dia sebagai kelompok di R. Oke, kita baca Artinya lagi. wajib ya. Wajib. Nah, kita baca Ya, lagi yang terima ini kasih. supaya dia sudah berubah lagi yang ini tadi. Yang ini. Oke. Nah, selanjutnya apa kesimpulan kita dari p-value yang bintang 3 ini atau kecil dari alfa ini? Ini menunjukkan bahwa setidaknya dari 5 kelompok tadi ada yang sepasang yang berbeda, respon yang berbeda. Apakah respon dosis 0,5, misalnya tadi kita punya dosis 0,5, 1,5, bisa saja 0,5 berbeda nyata dengan 2, dengan nilai respon untuk 0,5 berbeda nyata rata-ratanya dengan yang dosis yang 2, tapi tidak berbeda nyata dengan yang 1. Nah, itu bisa saja seperti itu. Tapi minimal ada sepasang yang berbeda. Nah, itu yang kalau kita mendapatkan nilai p-value-nya kecil dari alfa. Kalau besar dari alfa berarti tidak ada yang berbeda. Artinya responnya sama semua secara statistik. Walaupun angkanya berbeda. Secara statistik itu tidak berbeda. Oke? Nah, itu cara kita membaca hasil dari sidik ragam atau tabel ANOVA ini. Oke? Nah, kemudian syarat dari ANOVA tentu pertama adalah normal. Nah, berbeda dengan yang tadi independent test, yang normal itu adalah residualnya. Yang normal itu adalah residualnya. Jadi, yang kita uji itulah residual dari model ANOVA-nya. Jadi yang ini adalah residual. ANOVA residual itu yang ini, errornya. Sama nanti dengan regresi linear. Regresi linear juga yang harus berdistribusi normal itu adalah residualnya atau errornya. Oke, nah kita cek apakah residualnya berdistribusi normal. Putaran yang ini 0,7786. Besar dari 0,05 artinya residualnya berdistribusi normal. Sehingga kita simpulkan ANOVA kita bisa lanjutkan sebagai alat untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata di 5 kelompok dosis tersebut. Oke. Sampai di situ ada yang ditanyakan silakan. Mas Afdal, maaf mau nanya. Ya, silakan Kita Pak. dika kita dikasih contoh kan ini tadi contohnya eh, satu faktor. Apakah ada nanti kalau misalnya dua faktor, apakah sama atau berbeda ya Mas ya? Nah, itu kami masukkan ke mini bootcamp khusus tentang desain eksperimen. Yang dibahas juga di situ nanti banyak hal selain dua faktor. Karena tidak muat di dasar analisis data ini, data materinya. Ini nanti materinya di ini, sini. Rancangan percobaan dan respon surface method dengan R. Di situ ada rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, wujud sangkal Latin. Kemudian ini yang tadi Bapak bilang, satu faktor, dua faktor. Kalau dia faktorial, bisa dengan split plot. Kemudian kita bisa
menguji lanjut apakah itu dengan multiple comparison, Duncan, LSD, HSD, atau dengan uji kontras, baik ortogonal maupun uji ortogonal kontras maupun polinomial. Nah, seperti ini bisa diuji dengan uji lanjut polinomial karena dia numerik perlakuannya. Di situ juga masuk kalau Bapak Ibu teman-teman bekerja di lab misalnya atau bekerja di workshop. Nah, biasanya Bapak Ibu teman-teman juga terbiasa dengan responsive fast method untuk optimasi. Misalnya pada perlakuan yang mana, misalnya katalisnya bekerja dengan baik, atau pada komposisi yang mana, misalkan kita punya tiga perlakuan, lalu kita ingin menguji kombinasi terbaik untuk menghasilkan respon tertentu pada kombinasi yang mana, yang lebih presisi, yaitu dengan responsive fast method. Biasanya, Bapak Ibu teman-teman mungkin bekerja dengan desain expert, tapi itu juga bisa dilakukan dengan R. Nah, di situ ada Central Composite Design, ada Box Backend. Dua ini yang kita pelajari. Walaupun ada beberapa yang lain lagi. Nah, itu kira-kira. Oke, nah untuk yang ini, karena Itu ini kapan, Mas? pengantar, ya kami masukkan yang ANOVA saja. Seperti itu. Yang itu tadi kapan, Mas, rencananya? Mudah-mudahan nanti akan ada kami share waktunya di Instagram Oriza_Institute. Oke. Itu kemudian, nah, Maaf, dah. ya silakan Bu. Saya kok error, objeknya nggak ada katanya Pak. Yang ANOVA, yang kita tadi kan sampai summary ANOVA 1 itu kan ya Pak ya? Pastikan ANOVA 1 ini sudah di run yang ini, Bu. Gimana? Pastikan itu sudah di run, nah, baru yang di bawahnya akan bisa di run. Oke. Nah, tadi kita simpulkan ini dia minimal ada sepasang yang berbeda nyata dari 5 kelompok itu. Bapak Ibu teman-teman, ANOVA ini bukan hanya dipakai untuk yang desain eksperimen ya, tapi dipakai untuk semua analisis yang membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok. Apapun itu. Misalnya di bidang ekonomi itu inflasi di 5 negara pada 20 tahun. Maaf, tetap nggak bisa Pak. Saya share screen ya Pak. Oke, silakan Bu. Share. Nih. Yang pertama saya run yang ini dulu Pak. Ini Oke, kan? nah di sini nih, Ceban ini di delete saja. Yang mana? Ceban Oh ini sampai di- ini di delete. dari sini Pak. Ya, Ceban sampai RR koma itu. RR koma itu di delete. Responnya nggak usah, Bu. Oh, Nah, ya. Oke, tanda kurung, buka kurungnya juga di delete. Satu. Tutup kurungnya juga di delete setelah respon. terus ini di run Pak. Nah, oke. Baru ini. Ya, Oke, siap. Makasih Pak. oke. Nah, kemudian tadi sudah normal. Kalau kita butuh uji homogenitas untuk memastikan datanya homogen, nah, kita bisa uji dengan event test. Event test ada di package car. Silakan aktif. Apakah car sudah? Kalau belum, coba di run library dalam kurung car. Nah, kalau dikatakan package car not found atau there's no package car, nah silakan diinstal dulu package car-nya. Tapi kalau di run dia muncul, berarti dia sudah terinstall.
Nah, ini Leibniz test, lalu kita run atau control enter. Ini maksudnya, ini sama seperti tadi, bedanya diawali dengan Leibniz test untuk uji homogenitas. Kalau kita run ini atau control enter, kita dapatkan nilai p-value untuk uji homogenitasnya 0,7091, besar dari 0,05. Itu menunjukkan datanya homogen. Nah, oke. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa p-value-nya kecil dari 0,05. Artinya kita harus memeriksa mana kombinasi yang berbeda itu. Apakah dosis setengah dengan 2, atau setengah dengan 2,5, atau 1 dengan 3, mana yang berbeda. Itu yang dinamakan dengan uji lanjut atau post hoc. Nah, kita butuh satu package namanya Agricole. Walaupun ini terbiasa digunakan oleh teman-teman di pertanian untuk desain eksperimen, tapi ini juga bisa dilakukan oleh ilmu manapun yang menggunakan uji lanjut untuk membandingkan multiple komparasi. Oke. Nah, uji lanjut itu ada banyak. Ada uji beda nyata terkecil atau LSD atau Least Significant Difference. Ada uji beda nyata jujur atau Honestly Significant Difference atau uji Tukey. Kemudian ada uji Duncan, ada nanti uji Dunet dan lain-lain. Nah, kita pakai atau kita bandingkan yang 3 ini saja atau kita coba yang 3 ini saja. Silakan install Agricole lalu diaktifkan. Package install Agricole. Lalu diinstal, kemudian kalau sudah diinstal tidak perlu diinstal lagi, tinggal diaktifkan saja. Di run yang ini. Nah. Oke. Kemudian nah ini tadi kita sudah berikan nama untuk model ANOVA kita ANOVA 1. Nah, kita akan uji ANOVA 1 itu dengan uji lanjut. Ini LSD untuk uji beda nyata terkecil atau BNT atau Least Significant Difference. Nah, nama modelnya ANOVA 1, kemudian tadi perlakuannya adalah dosis. Nah, kalau kita run ini, kita beri nama dia lanjut LSD misalnya. Kalau kita run, lalu kita lihat hasilnya, lanjut LSD kita panggil. Nah, ini yang kami bilang groupingnya tadi. Atau kita butuh ini nih. Butuh ini. Ini artinya apa? Oke, sampai memunculkan grouping ini dulu. Ada yang bermasalah, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Bagaimana cara membaca grouping ini? Ini menunjukkan bahwa kalau dia punya grouping yang sama, berarti tidak berbeda nyata. Kalau dia berbeda, berarti berbeda nyata. Ini menunjukkan apa? Rata-rata untuk respon dosis 2,5 itu 38,33. Grupnya A. Berbeda nyata dengan yang lainnya. Berbeda dengan 2, 1,5, 1, 0,5 secara statistik. Jadi angka 38,33 ini berbeda nyata dengan yang lainnya. Karena hanya dia yang punya grouping A. Oke. Nah, kita baca selanjutnya. Yang respon dosis 2 itu 32. Groupingnya B. Berarti tidak berbeda nyata dengan 1,5. Karena sama-sama punya B. Jadi respon untuk dosis 2 dengan 1,5 tidak berbeda nyata. Oke.
Oke, tapi berbeda nyata dengan yang 2,5 dan 1 dan 0,5. Nah, begitu juga yang 1,5 nih. Yang 1,5 dia punya B dan C. Berarti yang 1,5 ini tidak berbeda nyata dengan yang 2, tidak berbeda nyata juga dengan 1,5, tapi berbeda nyata dengan yang 2,5. Itu kira-kira cara membacanya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, nah, oke, mumpung ingat ini biasanya di ilmu pertanian kita melihatnya bukan dengan normalitas atau homogenitas, dilihat dengan kakak atau koefisien keragaman. Batasnya biasanya 20 atau 30. Tidak boleh lebih besar dari 20 atau tidak boleh besar dari 30. 4,5 ini kecil dari 20. Artinya dia eh, koefisien keragamannya baik seperti itu. Oke, nah itu untuk yang uji uji lanjut. Oke, kemudian bagaimana ini boleh Bapak Ibu teman-teman silakan ini di Red Excel Esek ini di delete saja sampai piping di atasnya seperti ini. Ini sebenarnya untuk merapikan data saja. Kalau ini kita run, ini sidik ragam not found, berarti kami belum meran sidik ragam yang ini, yang di atas ini. Di run dulu supaya ini bisa dieksekusi. Nah, begitu juga tuh dengan HSD. HSD pun sama. Ini di run, ini nilai uji benar jujur namanya, BNJ. Nilainya hampir sama. Ada kalanya nanti dia tidak akan sama hasilnya. Atau groupingnya tidak sama antara BNT, HSD, atau BNJ, atau Duncan ini. Bisa jadi tidak sama. Nah, semuanya boleh digunakan. Itu pilihan. Tidak ada yang lebih baik dari yang lainnya. Hanya saja dia berbeda, nilai kritisnya berbeda. Intervalnya berbeda. Yang paling panjang itu intervalnya adalah yang HSD atau uji Tukey atau uji beda nyata jujur. Nah, makanya dibilang HSD, honestly significant difference. Artinya kalau tidak terlalu jauh bedanya, karena tadi intervalnya itu panjang, maka dia akan simpulkan tidak berbeda nyata. Yang paling pendek itu intervalnya adalah Duncan. Makanya akan banyak yang signifikan, biasanya dengan Duncan. Nah, ini menjadi favorit, karena biasanya kita ingin dia banyak yang berbeda signifikan. Nah, kalau LSD itu di antara kedua ini intervalnya. Tapi boleh digunakan yang mana saja. Oke. Nah, kemudian kami ingin menunjukkan bagaimana kalau kita ingin plot itu. Kalau ini kan adalah tabel. Tabel seperti ini. Kalau kita mau plot, nah kita bisa generate. Ini kita ambil data ini, groupingnya ini grup, dosis, respon, grup. Dosis ini adalah kelompok dosisnya, ini rata-rata, ini grupnya. Kita bisa ambil misalnya untuk dengan nama plot titik lanjut nama tabel ini. Lalu kita run yang ini. Kita run. Oke. Nah, lalu kita tambahkan ke tadi ANOVA data kita. Kalau kita run yang ini, kita dapat ANOVA data itu seperti ini. Nah, kalau kita ingin tambahkan, biasanya ada standar error sebagai error bar di chart kita. Kita bisa hitung standar errornya. Misalnya observasinya, kalau kita run sampai di sini, yang ini untuk menghitung ini. Dosis 0,5, jumlah observasinya 3, standar deviasinya 1,53, standar errornya 0,882. Ini rumusnya. Standar deviasi dari responnya tadi. Oke. Nah, kita butuh untuk menggabungkannya dengan tabel yang ini. Karena di tabel ini belum ada groupingnya sama rata-rata misalnya. Oke. Nah, kita bisa left join. Jadi di R kita juga bisa menggabungkan
dua atau lebih atau berapapun data seperti VLOOKUP dan lain-lain di Excel. Nah, kita bisa juga lakukan itu. Nah, ini namanya left join. Gabungkan tabel ini dengan tabel ini menggunakan dosis sebagai ID-nya untuk identifikasi penggabungannya atau ID-nya. Nah, kalau kita run yang ini, run, nah kita dapatkan respon ini adalah rata-ratanya, kemudian grup ini adalah groupingnya. Oke, nah ini sama seperti sebelumnya. Ini kalau kita tadi membuat plotting dengan ggplot. Ini misalnya sampai di sini, ini adalah untuk membuat diagram kartesiusnya X dan Y. Kemudian kalau kita tambahkan sampai di sini, tambahkan geombar di sini. Lalu di run. Nah ini geombarnya. Setengah, satu, satu setengah, dua, dua setengah. Kemudian kita ingin tambahkan lagi error barnya menggunakan respon dikurang standar deviasi, maksimumnya respon ditambah standar deviasi dengan besar atau lebarnya 0,2. Sampai di sini dia menjadi seperti ini. Nah, error bar seperti ini maksudnya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan labelnya, label grup di posisinya Y-nya di atas error bar ini. Kita bisa tambahkan ini, kita run. Nah, ini ABC atau groupingnya. Oke. Nah, kemudian kita ingin menambahkan nilai rataan untuk setiap bar ini. Oke, kita letakkan di bawah ini semua. Makanya Y-nya sama dengan 0. Kita round ini bulatkan dua angka di belakang koma. Kemudian kita run sampai di sini. Lalu, nah ini. Boleh saja kalau kita misalnya ingin letakkan di atas sini. Boleh saja. Misalkan kita ganti ini dengan oke, kami selesaikan dulu sebentar supaya kita bisa ini yang error nanti kita kasih kesempatan untuk share screen. Misalkan tadi kita ingin tambahkan ini di posisinya kalau sekarang posisinya adalah di bawah ini. Nah, sekarang kita letakkan posisi di atas ini. Bagaimana caranya? Ya, Y-nya ini kita tambahkan atau kita ganti bukan 0 tapi Y-nya juga adalah respon tambah posisinya di atas error bar juga. Kemudian VJAS-nya kita tambahkan dia -2. Coba dia supaya dia bergeser ke atas. Putaran ini. Nah, seperti ini. Oke. -2. Nah, ini kalau kita ini untuk menambahkan labs-nya, dosis, dan seterusnya. Ini untuk menyamakan skalanya atau membuat semuanya kelihatan seperti itu. Ini untuk menghilangkan legend-nya. Silakan tadi Ibu WAOD kalau ada yang bermasalah, silakan di share screen. Oke. Ini Pak, bagian sidik ragam tadi error. Coba ke atas, Bu. Ini Ibu sudah selesai sebenarnya. Sebenarnya itu nggak error. Coba di run lagi coba. Mana yang error tadi? Nih, sidik ragam not found. Sidik ragam. Nah, karena Ibu belum run sidik ragamnya di atas. Coba di atas. Nah, itu dia. Baris ke-329. Oke.
Nah, sekarang yang di bawah itu sudah bisa di run. Nah, yang ini. Ya, oke, thank you. Yang lain, silakan, Bapak Ibu. Baik, kami lanjutkan. Oke. Nah, ini cara kita untuk menampilkannya. Oke. Nah, bagaimana kalau tadi dia datanya tidak normal? Kalau ini kan datanya normal dan homogen tadi. Bagaimana kalau datanya nggak normal? Alternatif non parametriknya apakah ada? Seperti di independent test ada. Namanya Kruskal test atau Kruskal-Wallis test. Nah, caranya sama seperti ini. Respon dosis data sama dengan ANOVA data yang tadi. Kalau misalnya kita dapatkan residualnya tidak berdistribusi normal. Kalau kita rata yang ini, nah nilainya 0,021, kecil dari 0,05, artinya dia juga dikatakan berbeda nyata. Atau setidaknya ada satu pasangan perlakuan yang berbeda nyata. Kalau dia tidak normal. Nah, uji lanjutnya untuk ini ada sebenarnya, tapi jarang digunakan. Jarang digunakan. Karena dia non parametrik, biasanya tidak perlu diuji lanjut lagi. Cukup sampai di sini saja. Kalaupun ingin diuji, biasanya dengan Wilcoxon 1-1 atau ada namanya Nemen Nemen test, Nemen test, tapi itu jarang digunakan. Oke, sampai di situ ada yang ingin tanyakan silakan. Ini kita selesai sampai ANOVA. Mas Afdal, maaf mau nanya. Ya silakan Pak. Tadi kan ANOVA-nya dijelaskan untuk yang RL, Mas ya. Kalau RAK gimana, Mas? Apakah berbeda? Bedanya di mana? Ini tinggal tambahkan di sini, misalkan apa dosis nah, kelompoknya misalnya ulangan, misalnya. Ulangan kita anggap sebagai kelompok tadi ya. Sini misalnya di data ini ulangan sebagai kelompok nih. Nah, ini kelompoknya. Nah, anggap saja ini kelompok ulangannya seperti itu. Tambahkan saja seperti ini. ANOVA. Nah, kalau kita run tabel sidik ragamnya, ini summary-nya. Nah, ini untuk kelompoknya. Nah, ini karena dia belum kita faktorkan, berarti ulangan pun harus difaktorkan di sini. Ulangan sama dengan X faktor dari ulangan. Ini salah nih, karena dia ulangannya DF-nya harusnya kan 2 kan. Karena ada 3 ulangannya tadi. Ini koma. Kalau kita run, lalu run lagi yang ini baru benar hasilnya. Run lagi yang ini untuk yang jangan acak kelompok. Nah, ini DF-nya sudah benar nih, 2. Nah, ini ulangan tidak signifikan. Untuk Kenapa? uji lanjut, untuk uji lanjutnya tetap sama yang tadi aja, Mas. Apakah ada beda beda sintaknya atau bagaimana? Sama, sama. Sama saja karena tabel sidik ragamnya ini kan, tapi bisa saja nanti hasil uji lanjutnya berbeda dengan yang tadi. Misalnya nih Baik. di nah oh ini kebetulan dia sama saja AB BC CC sama dengan ini. Kebetulan sama, tapi bisa kenapa dia sama, karena kelompok ulangannya memang tidak signifikan kan, tidak perlu ada ulangan atau tidak perlu ada kelompok, itu maksudnya. Makanya ini tadi dia tidak signifikan kan ulangannya atau kelompoknya. Nah, kenapa kita melakukan acak-acak kelompok? Nah, ini sebenarnya udah offset ya, masuk ke desain eksperimen. Kita ingin memisahkan error akibat kelompok itu dengan pengaruh dosis. Itu maksudnya. Kalau ini menunjukkan bahwa ulangan ini, kalau kita anggap sebagai kelompok, dia nggak berpengaruh. Makanya hasilnya sama saja, mau ada kelompoknya sebagai ulangan ini maupun tidak tadi kan. Karena dia nggak signifikan.
Kapan dia nanti berpengaruh? Kalau misalnya ulangan ini memang ada perbedaan atau misalnya ulangan itu signifikan di dalam model ANOVA-nya atau lebih tinggi dari inilah nilai F hitungnya. Seperti itu. Karena kita ingin memisahkan error akibat kelompok itu dari error akibat perlakuan. Itu konsep dari rancangan acak kelompok. Oke, Baik, terima kasih yang Mas lain? Abdal. Oh iya Mas Abdal, maaf mau nanya sedikit lagi. Ini sebenarnya terkait dengan pemilihan uji lanjut yang digunakan. Maaf saya ini eh, tanya soal dasarnya sebenarnya. Saya lupa-lupa ingat gitu. Dulu pernah ada dosen yang menjelaskan bahwa eh, pemilihan uji lanjut ini ditentukan oleh ada atau tidaknya kontrol gitu. Kalau pakai kontrol, uji lanjutnya pakai ini. Kalau kalau tidak ada, pakai ini gitu. Mungkin Mas Abdul bisa bantu menjelaskan sedikit. Terima kasih, Mas. Karena tadi Mas Abdul kan menyampaikan ini sama saja gitu, tergantung tujuan dari atau tergantung peneliti yang mau menggunakannya begitu. Mungkin ada penjelasannya, Mas Abdul. Ya, untuk yang ketiga ini sama, boleh digunakan yang mana saja. Ada namanya uji Dunet. Nah, uji Dunet itu untuk membandingkan perlakuan kalau misalnya ada kontrol di sini, misalnya setengah ini adalah perlakuan kontrol. Nah, kita ingin membandingkan satu dengan kontrol, satu setengah dengan kontrol, dua dengan kontrol, dua setengah dengan kontrol. Itu namanya uji Dunet. Itu kita bahas nanti di desain eksperimen. Terima Rencana. kasih, Mas Abdul. Oke, silakan. Ada lagi kan? Oke, itu untuk malam ini. eh Bapak Ibu, besok kita masuk ke regresi linear, kemudian prinsipal komponen analisis. Regresi linear dan prinsipal komponen analisis. Insya Allah selesai. Karena eh, ini kan tinggal, ini prinsipal komponen analisis kami juga sudah berikan skripnya, tinggal di-run saja. Kenapa kemarin kita lama? Karena kami ingin mengenalkan bagaimana cara kita scripting, itu sebenarnya. Bagaimana kita membiasakan scripting. Dan menganggap scripting itu bukan hal yang menyeramkan mestinya. Nah, mudah-mudahan itu nanti bisa Bapak Ibu teman-teman pelajari kembali di setelah menyebutkan ini. Silakan kalau ada lagi sebelum kita tutup. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk malam ini. Sampai jumpa besok malam, insya Allah di link Zoom yang sama. Maaf kami agak terlambat karena Isa di Pekanbaru agak telat dibandingkan di Pulau Jawa. Oke, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. Terima warahmatullahi kasih Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Afdal. Oke, selamat. Terima kasih Bapak.